Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf J, guru di UPTD SD Impres Swakarsa, Kecamatan Tokoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Setiap diri murid adalah individu yang unik, yang memiliki berbagai macam karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, baik itu potensi, minat, dan bakatnya. Sehingga seorang guru haruslah mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Kondisi murid saat proses pembelajaran di kelas sangat beragam. Hal tersebut terlihat dari masih adanya murid yang belajar menggunakan alat bantu hitung, ada pula yang kebingungan saat mengerjakan tugas dan mulai jenuh, dan ada yang belajar berhitung menggunakan jarinya. Saya kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait situasi yang dihadapi saat ini sesuai dengan rapor mutu pendidikan sekolah yang capaian literasi dan numerasinya masih dalam kompetensi minimum. Berdasarkan situasi tersebut, saya kemudian berinisiatif untuk berbagi praktik baik di kelas dengan judul Imajinasi, Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan menggunakan strategi Bakti Nusa, belajar aktif, kreatif, teliti, dan inovatif menuju generasi emas. Namun dalam penerapannya, saya menghadapi beberapa tantangan seperti kebutuhan belajar murid yang beragam, minimnya penggunaan IT dalam proses pembelajaran, dan pemahaman murid terkait materi numerasi yang masih perlu ditingkatkan. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, saya kemudian menyiapkan bahan ajar yang akan saya gunakan di kelas, seperti media pembelajaran, video pembelajaran, dan games interaktif yang nantinya akan membuat murid lebih bersemangat ketika belajar di kelas. Murid secara bersama-sama menyediakan perlengkapan belajar dan menuju ke kelas. Halo. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, jadi anak-anak semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kedua kelas siapkan temannya untuk berdoa. Saya kemudian mengecek kehadiran murid dan memberikan apersepsi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan dan menyelesaikan soal dengan tepat. Jadi Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru pun melakukan asesmen awal untuk memetakan kesiapan belajar murid dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Pemenangnya yang ketiga adalah Akila, kedua Reza, dan pertama siapa? Ayo, siapa? Indra. Selesai melakukan ice breaking, saya menyampaikan materi terkait sifat pertukaran pada penjumlahan melalui tayangan video. Kemudian, saya membagi kelompok berdasarkan asesmen awal. Adapun media pembelajaran yang digunakan terbuat dari karton dan tutup botol bekas. Masing-masing kelompok kemudian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan sesuai kesiapan belajar dan tingkat pemahamannya. Adapun tugas yang didapatkan oleh kelompok manggis yakni penjumlahan,
yang terdiri atas satuan dan puluhan. Selama proses belajar di kelompok, semua murid berperan aktif. Hal tersebut terlihat dari aktivitas yang dilakukan seperti mengarsir kotak sesuai penjumlahan yang dikerjakan. Tentunya saya juga melakukan scaffolding kepada murid menggunakan media visual yang dapat membantu terhadap kesulitan belajarnya. Kemudian, kelompok kelapa yang mendapatkan bagian penjumlahan hingga ratusan bekerja secara kreatif dan teliti dengan memaksimalkan media pembelajaran yang disediakan. Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil pekerjaannya. Aku namanya Linda, ini Lia, ini Ijan, ini Koman, ini Wira. Kami akan menjelaskan pekerjaan kami tadi. 12 tambah 15 sama dengan 27. Jika dibalik, 15 tambah 12 sama dengan 27. Tepuk jempol. Tentunya, pembelajaran akan lebih inovatif dengan pemanfaatan barang-barang bekas seperti karton dan tutup botol agar lebih berdaya guna yang kemudian dijadikan sebagai media pembelajaran. Nomor 1, 535 tambah 400 sama dengan 400 tambah 535. Nomor 2, 275 tambah 360 sama dengan 360 tambah 275. Nomor 3 di sini. 285 tambah 455 sama dengan 740. Dan ini jika ditukar. 455 tambah 285 sama dengan hasilnya 740. Dan hasilnya tetap sama walaupun tempatnya ditukar. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Oke, silakan nak. Pelajaran hari ini walaupun ditukar tetap menjadi sama hasilnya. Iya. Dan Setelah semoga itu apa yang menutup kita pelajari pembelajaran ini dengan bisa berdoa bersama-sama. dipahami. Setelah itu menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Jadi tadi kita sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, bagaimana perasaan kalian saat proses pembelajaran? Senang. Ya? Senang. Oh, senang. Nah, apa yang membuat anak-anakku senang? Ya, silakan. Nak. Belajar sambil bermain game dan belajar berkelompok. Oke. Kata Eja, kita tadi belajar sambil bermain game dan berkelompok. Nah, sekarang ada yang lain? Saya. Oke, silakan. Linda. Kami juga tadi belajar menggunakan media pembelajaran sama video pembelajaran. Oke. Media pembelajaran apa, Nak? Kapal sandeng. Ya. Kemudian murid melakukan gaya salam sesuai simbol secara bergantian yang dipasang di dekat pintu kelas. Tentunya hal tersebut akan membuat murid merasa senang dan bersemangat. Pembiasaan ini biasanya dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas. Demikianlah Bapak Ibu praktik baik yang saya terapkan di kelas terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga hal tersebut dapat menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian dan melakukan hal yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.